Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram malam hari ini, yang ke 117. Jadi kita sudah 100 buah hadis yang sudah kita kaji di dalam forum ini. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada pertama Kanjeng Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para a'immatul mujtahidin, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ayyauda falyatawadda bainahuma wudu'an. Rawahu Muslimun. Zada al-hakimu fa innahu angshatu lil audi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ayyauda falyatawadda bainahuma wudu'an. Ketika salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, maksudnya berhubungan badan gitu ya, dengan istrinya, tsumma arada ayyauda, kemudian dia mau mengulangi lagi ronde kedua gitu kira. Falyatawadda, hendaknya dia berwudu, bainahuma, di antara dua dua ronde itu gitu ya, dengan sebenar-benarnya wudu gitu ya. Artinya ya wudu seperti wudunya sholat ya. Wuduan ini sebagai taukid, penekanan ya, bahwa yang dimaksud wudu di sini ya bukan sekedar membasuh beberapa anggota tubuh, tapi benar-benar wudu yang seperti ketika kita akan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi
setidaknya menurut Imam Muslim ya hadis ini ya berkualitas sahih. Zada al-Hakimu, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya itu menambahkan riwayat ya, menambahkan riwayat lain yang lebih panjang, yaitu ada kata-kata fa innahu angsyatu lil audi. Kalau yang riwayat Imam Muslim nggak ada redaksi ini. Fa innahu angsyatu lil audi ini kalau dalam Sahih Muslim tidak ada, tapi ada dalam riwayatnya Imam Al-Hakim. Sama-sama berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi ada tambahan riwayat yang lebih panjang gitu ya, yang berbunyi fa innahu angsyatu lil audi. Ini menjelaskan tentang alasan ya kenapa perlu wudhu di antara dua ronde itu. Ini dijelaskan Rasulullah mengatakan fa innahu angsyatu lil audi. Jadi wudhu itu lebih memberikan semangat ya, dari kata nasyat yang artinya ya lebih segar, lebih bersemangat gitu ya. Lil audi untuk kembali lagi melakukan ya hal itu gitu. Nah, hadis ini menunjukkan ya disyariatkannya wudhu bagi orang yang mau ngambil ronde kedua ya, bersama pasangannya, bersama istrinya. Kalau tidak wudhu, ya ini wudhu hukumnya sunnah aja ya, hukumnya sunnah aja. Bagus kalau dilakukan ya, tapi kalau tidak dilakukan juga nggak dosa ya. Di sini itu ada perintah ya, fal yatawaddo, ada fi'il amr, dia hendaknya berwudu gitu. Tetapi ya wudunya di sini ya lebih bersifat anjuran saja, tidak sampai bersifat wajib begitu, tidak. Kenapa tidak dimaknai wajib perintah dalam kata-kata al-fal yatawaddo ini? Karena ya di sini ada riwayat ini. Annahu sallallahu alaihi wasallam ghasyiya nisaa walam yuhdits wudu'an bainal fi'laini. Rasulullah itu pernah menggilir istri-istrinya ya. Tetapi beliau tidak melakukan wudhu di antara satu persetubuhan dengan persetubuhan yang lain. Ini berarti tidak dilakukan Nabi ya. Menurut riwayat dari Sayyidah Aisyah ini ya, bukan Sayyidah Aisyah, siapa tadi? Menurut riwayat ini ya, intinya Rasulullah tidak berwudu. Nah, ini menunjukkan kebolehan ya, tidak berwudu kalau ingin mengambil ronde kedua tadi itu ya. Fal yatawaddo, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalalahnya adalah anjuran ya, bukan wajib. Jadi boleh gitu ya, hukumnya membersihkan dulu, berwudu dulu boleh, nggak berwudu dulu juga boleh, seperti itu. Kalau berwudu ya berarti dia mengambil ya anjuran tadi, fal yatawaddo bainahuma wudu'an. Nah, ini jadi ada, kalau kita jelaskan gitu ya, ada hadis qauli ya, kata-kata Rasulullah idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ayyauda falyatawaddo bainahuma wudu'an ya. Ini adalah hadis qauli, hadis yang bentuknya adalah ucapan. Nah, kalau kita berhenti di dalam ucapan ini ya, hadis-hadis ucapan ini, hadis qauli ini, tahu berarti wajib.
Tetapi kalau kita bandingkan dengan hadis yang lainnya yang bersifat hadis fi'li, ini kok berbeda gitu ya. Ternyata Rasulullah tidak melakukan itu, pernah tidak berwudu di antara dua ronde itu. Nah, ini antara hadis qauli dengan hadis fi'li kok bertentangan. Bagaimana ini? Nah, ini menunjukkan tadi itu ya, kesimpulannya bahwa artinya perintah yang ada di dalam hadis qauli itu tidak bermakna sebagai sebuah kewajiban ya. Tapi hanya bersifat anjuran belaka gitu ya. Apalagi tadi dijelaskan kalau kita lihat ilatnya sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Hakim, fa innahu angsyatu lil audi. Ya, berwudu, membersihkan diri setelah ronde pertama itu lebih membangkitkan apa ya? Semangat gitu ya. Segernya. Ini berarti hikmahnya itu, ilatnya itu. Bukan karena itu sebuah kewajiban ya. Kemudian kalau tidak dilakukan mendapat siksaan misalnya. Tidak. Tapi ternyata untuk ini aja gitu ya, lebih bersemangat itu tadi. Kita lanjutkan ya hadis selanjutnya. Walil arba'ati Walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamusa ma'an wa huwa ma'lulun. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah ya. Berarti Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Sebuah hadis ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan begini, Sayyidah Aisyah sebagai istri Rasulullah ya, menemukan begini fenomenanya. Karena Rasulullah yanamu wa huwa junubun. Rasulullah itu tidur ya dalam keadaan junub. Min ghairi ayyamusa ma'an. Tanpa beliau menyentuh air untuk membersihkan diri dulu. Artinya tidak berwudu, tidak pula mandi dulu, kemudian baru tidur ya. Nah, ini menunjukkan ya hukum jawaz saja ya. Fi'lun nabi di sini, af'alun nabi di sini menunjukkan bahwa ya boleh-boleh saja gitu hukumnya. Atau dalam arti ya tidak wajib ya membersihkan diri dari jinabat secara langsung gitu. Tetapi memang ada ikhtilaf ya kalau keterangannya di dalam syarahnya itu ya ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Waqad ikhtalafa al-ulama hal huwa wajibun au ghairu wajibin. Fal jumhuru qalu bisani. Jadi membersihkan diri setelah mengalami jinabat itu wajib atau tidak wajib. Nah, mayoritas ulama berpendapat tidak wajib. Ya, artinya langsung mandi setelah jinabat itu ya tidak wajib. Di haditsil bab hadza fa innahu sharihun annahu la yamus ma'an. Ini menunjukkan tadi itu ya. Wahwa maklulun. Hadis ini ya maklul. Maklul ini termasuk hadis dhaif ya. Artinya
hadis yang ditemukan elatnya, ya, cacatnya. Jadi kalau hadis maklul, ya, atau disebut juga hadis mu'allal begitu, artinya hadis ini pernah dinilai sahih, ya, tetapi kemudian ditemukan celahnya, ilatnya, cacatnya, yang kemudian menyebabkan ya hadis ini menjadi dhaif. Ya. Apa ilatnya? Bayyana al-musannifu al-illata annahu min riwayati Abi Ishaq anil Aswad an Aisyah. Qala Ahmadu ala annahu laisa bisahihin. Qala Abu Dawud wahmun. Wa wajhu anna Aba Ishaq lam yasma'hu minal Aswad. Wa qad sahahahu al-Baihaqi. Wa qala inna Aba Ishaq sami'ahu minal Aswad. Fabatola al-qawlu bi annahu ajma'a al-muhaddithun annahu khoto'un min Abi Ishaq. Jadi keterangan musonef di sini ya, yang mengatakan wa huwa ma'lulun, ini alasannya adalah kenapa disebut ada ilatnya dalam hadis ini. Karena di sini ada ya perawi bernama Abu Ishaq. Ada perawi yang namanya Abu Ishaq. Dia berguru kepada seorang perawi bernama Al-Aswad. Al-Aswad ini murid dari Sayyidah Aisyah. Nah, menurut sebagian keterangan, ya, Abu Ishaq itu tidak mendengar langsung dari gurunya, yaitu Al-Aswad tadi. Tetapi ini yang mengatakan tidak mendengar langsung ini, ya, informasi ini, ada yang mengatakan cukup banyak ulama, ya, ahli hadis yang menyatakan bahwa Abu Ishaq itu tidak pernah, ya, lam yasma hu minal Aswad, tidak pernah mendengar hadis ini langsung dari gurunya. Ya bisa jadi ya dari orang lain, ya. Kemudian orang lain ini dari Al-Aswad. Ya, Abu Ishaq ini memang mungkin adalah murid dari Al-Aswad. Tetapi untuk hadis karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yanamu wa junubun ini, ya, itu bukan langsung dari gurunya. Ya bisa jadi dari ulama lain, dari perawi lain. Tetapi kemudian dinisbatkan langsung oleh Abu Ishaq kepada gurunya. Nah, kalau ada simak, ya, periwayat semacam ini, ya, Abu Ishaq ini memang dikenal para ulama muridnya Abu Aswad. Nah, secara zahir berarti kalau Abu Ishaq meriwayat dari Al-Aswad, hadisnya mutasil, ya, hadisnya ketemu langsung, ya, bersambung begitu, memenuhi syarat kesahihan. Tetapi ketika ada informasi lain, ya, tambahan yang menyebut untuk hadis ini karena Rasulullah, Abu Ishaq tidak mendengar dari gurunya, tapi mendengar dari, ya, orang lain. Nah, ini jadinya elat, jadinya cacat, ya. Jadinya cacat. Kalau ditemukan cacat semacam ini, padahal sebelumnya dihukumi sahih lah, ya, riwayatnya Abu Ishaq dari Al-Aswad ini, maka hadisnya ya disebut sebagai hadis maklul. Ya, contohnya hadis ini gitu ya. Tetapi ternyata ya keterangan bahwa Abu Ishaq tidak mendengar langsung, tidak simak, ya, dari Al-Aswad ternyata tidak disepakati oleh para ahli hadis. Ada ahli hadis yang punya pendapat berbeda. Misalnya ya Imam Al-Baihaqi. Menurut Imam Al-Baihaqi, riwayatnya Abu Ishaq dari Al-Aswad dari Sayyidah Aisyah terkait dengan masalah ini adalah berdasarkan ya simak, ya, sami'ahu minal Aswad, inna Aba Ishaq sami'ahu minal Aswad. Jadi ada ikhtilaf apakah elatnya atau informasi yang dianggap sebagai elat tadi bisa diterima, ya, atau tidak.
Nah, ini menjadi satu persoalan tersendiri. Jadi ahli hadis pun ya bisa ikhtilaf dalam menentukan ada tidaknya ilat di sini dalam sebuah hadis ya. Kalau yang berpendapat ini ada ilatnya berarti hadis ini dhaif ya, maklulun. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hal ini gitu ya. Bahwa maklulun ini pernyataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ada juga yang tidak sepakat dengan kesimpulan ya bahwa hadis ini dhaif sebagaimana Imam Al-Baihaqi ya. Oke. Jadi kalau kita ambil ya intisari dari hadis ini, katakanlah hadis ini sahih begitu, ini juga menjadi hadis yang secara zahir bertentangan dengan hadis sebelumnya tadi yang mengatakan fal yatawaddo tadi ya. Fal yatawaddo yang memerintahkan kalau mau ronde kedua ataupun mau tidur lagi atau mau melakukan aktivitas yang lainnya berwudu dulu gitu kira-kira. Nah, dalam hadis ini ternyata Rasulullah enggak ya. Bahkan beliau tidur aja dalam keadaan junub min ghairi ayyamusa ma'an, tanpa beliau menyentuh air ya, tanpa beliau menyentuh air. Ini menjadi indikasi ya, menjadi tanda bahwa makna fal yatawaddo dalam hadis sebelumnya itu bermakna tidak wajib ya, hanya anjuran saja. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal jinabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin. Ini bisa dipindah halamannya, Nisa? Nis? Bisa dipindah halamannya nggak ya? Oh, dia berarti sedang.
Oke, kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Oke. Si Waan Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ihtasala minal jinabati yabda'u. Ketika Rasulullah mandi jinabat ya, beliau mengawalinya ya dengan membasuh kedua tangannya. Fayaghsilu yadayhi. Beliau membasuh kedua tangannya gitu ya. Tangan ini ya maksudnya ujung tangan ini ya. Tsumma yufrighu, kemudian beliau menuangkan biyaminihi, menggunakan tangan kanannya ala shimalihi, menyiram tangan kirinya gitu. Fayaghsilu farjahu. Kemudian setelah itu membasuh kemaluannya. Jadi setelah membasuh kedua tangan ya, beliau membasuh tangan kirinya, kemudian membasuh kemaluannya, membersihkan kemaluannya. Tsumma yatawaddau, kemudian beliau berwudu. Tsumma ya'khudhu al-ma'a. Jadi wudu seperti wudu sholat itu ya, tsumma yatawaddau itu. Tsumma ya'khudhu al-ma'a. Kemudian beliau mengambil air lagi, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Lalu beliau memasukkan jari-jari beliau ke pangkal-pangkal rambut. Jadi setelah berwudu, ya beliau mengambil air dan memasukkan jari-jari beliau ke pangkal-pangkal rambut beliau. Tsumma hafana ala ra'sihi talata hafanatin. Kemudian beliau mengambil tiga cabuan gitu ya, tiga ini tiga telapak tangan. Apa bahasa Indonesia nih? tiga inilah gitu ya, bisa dilihat nggak Bapak Ibu sekalian. 3 kali ngambil air pakai kedua telapak tangan. Bahasanya susah nih. Iya. Summa afadha ala sairi jasatihi. Dan itu ditumpahkan ke kepala beliau ya, merata, kemudian baru ya beliau membasuh seluruh badan beliau. Tsumma ghassala rijlaihi. Terakhir beliau membasuh kedua kaki beliau. Nah, ini cara mandi besarnya Rasulullah gitu ya. Ini detail sekali ya, detail sekali. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walafdhu li Muslim. Hadis ini juga atau redaksinya adalah milik Imam Muslim atau ada di dalam Sahih Muslim. Walahuma, nah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu juga punya riwayat lain, hadis lain yang bersumber dari Maimunah, fi hadithi Maimunah. Maimunah ini juga istrinya Rasulullah, punya cerita juga ya, bagaimana cara Rasulullah ya mandi jinabat. Hampir mirip dengan di atas tadi. Tsumma afragha ala farjihi. Kemudian Rasulullah menumpahkan air ke kemaluannya, membasuhnya gitu maksudnya. Fa ghassalahu bishimalihi. Lalu beliau membasuhnya dengan menggunakan tangan kirinya. Maksudnya tangan kirinya ini untuk menggosok ya, untuk membersihkan begitu. Tsumma doroba biha al-ardo. Nah, ini agak unik. Setelah Rasulullah membersihkan kemaluannya, beliau menepukkan ya tangan kirinya itu ke atas tanah, ya ke atas pasir tanah begitu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, famasahaha biturab.
Rasulullah itu tidak menempukkan ke tanah itu tidak, tapi mengusapkannya dengan debu. Wa fi akhirih, ya, di akhir peristiwa mandinya Rasulullah yang disaksikan Sayyidah Maimunah, ya, thumma ataituhu bil mindili faraddahu. Sayyidah Maimunah membawakan handuk, ya, mindil, kaos sapu tangan, mindil itu ya buat itu ya mengeringkan, kain mengeringkan. Faraddahu, Rasulullah kemudian menolaknya. Artinya beliau nggak mau menggunakan mindil ini, nggak mau menggunakan handuk ini. Wafihi waja'ala yang fudu al-ma'a biyadihi. Dalam riwayat ini juga ya disebutkan Rasulullah itu mengipat-ipatkan gitu ya, mengipat-ipatkan itu melempar-lemparkan gitu. Al-ma'a biyadihi. Jadi membersihkan air pakai tangannya Rasulullah gitu, nggak pakai kain, nggak pakai mindil gitu ya, nggak pakai handuk. Ini cara lain atau kesaksian lain gitu ya dari istri Rasulullah ya tentang cara mandi besarnya Rasulullah. Kalau kita lihat ada yang unik-unik di sini. Misalnya tadi disebutkan tsumma doroba biha al-ardo. Rasulullah setelah membersihkan kemaluannya dengan tangan kiri itu kemudian diusap-usapkan ke tanah atau dibersihkan pakai debu gitu ya. Kemarin Mas Erlangga itu tanya terkait dengan mengapa Rasulullah itu kok mengusap pakai debu ini. Saya kira ada yang menduga ya, ini kok kayak membersihkan najis mughaladoh gitu. Apakah dengan begitu najis gitu? Ya. Bukan, ternyata bukan seperti itu. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, apa maksud dari Rasulullah mengusapkan tangan kirinya, ya, yang beliau gunakan membersihkan kemaluannya itu ke tanah. Oh, ternyata itu adalah untuk membersihkan lengket-lengket gitu ya. Jadi mungkin masih ada sisa spermanya mungkin ya, kemudian ada lengket-lengketnya, dan itu caranya ya kalau seperti kita ya, kalau nggak ada sabun atau apa, cara menghilangkan lengket-lengket itu ya pakai tanah. Nah, itu yang maksudnya untuk menghilangkan itu gitu loh. Bukan berarti kemaluannya Rasulullah itu najis mughaladoh, itu bukan. Ini jauh sekali ya. Dan di sisi lain, kalau dalam fikih Syafi'i ya, sperma itu adalah benda yang suci. Jadi nggak dibersihkan pun ya suci gitu. Boleh dipakai untuk sholat kalaupun tidak ada baju yang lain. Nah, ini tsumma doroba biha al-ardo. Nah, kemudian muncul pertanyaan begini, apa iya kalau kita kemudian mandi besar harus melakukan itu juga? Ini akan repot Bapak Ibu sekalian, terutama untuk kita yang kamar mandinya ya sudah di keramik semuanya, atas bawah di keramik semua, dan tidak tersisa sedikit pun lapisan tanahnya, pasirnya gitu ya. Itu mau di gosok-gosokkan di tanah mana ini? Ini kan akan repot kalau harus keluar dulu, kemudian masuk ke kamar mandi lagi. Jadi seperti tadi ya, penjelasannya ini adalah untuk menghilangkan lengketnya itu mungkin ya. Kalau hari ini ya kita kan sudah pakai sabun lah kira-kira. Itu sudah menggantikan itu. Toh kalaupun tidak dibersihkan dengan tanah sebenarnya juga nggak masalah juga, karena itu bukan najis gitu.
Jadi tidak masalah kalau tidak dilakukan gitu. Tidak perlu bersusah payah mencari tanah gitu. Nah, di sini tadi dikatakan ya, itu ma'afadho ala sairi jasadi. Jadi Rasulullah itu membasuh seluruh bagian tubuhnya ketika mandi besar. Nah, ini merupakan rukun ya. Yang kedua, saat mandi besar. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i, mandi besar itu rukunnya ada dua, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, mandi besarnya tidak sah. Yang pertama adalah niat. Nawaitul ghusla lirafil hadatil akbar fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar ya untuk mengangkat, menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, ini niat ya di awal basuhan ya. Kalau kita niat di basuhan kedua, nah basuhan kedua itu yang kemudian menjadi basuhan pertama yang dianggap sah ya mandi besarnya. Setelah niat ya adalah takmimu jami'il badan. Meratakan air ke seluruh ya bagian tubuh. Atas, bawah, depan, belakang semua harus kena air. Nah, tadi itu dikatakan ya tsumma afadha ala sairi jasadihi. Jadi Rasulullah membasuh, mengalirkan air ke seluruh ya tubuhnya. Nah, ini syarat atau rukun itu diambil dari keterangan hadis ini, keterangan semacam ini gitu ya. Jadi jangan sampai mandi besar kita ini bermasalah. Jadi dua-duanya ini harus diperhatikan, niat dan meratakan ya ke seluruh bagian tubuh. Nah, kalau di sana tadi hadisnya ya Rasulullah memulai dengan cara membasuh kedua tangan, kemudian menuangkan pakai tangan kanan, dibersihkan tangan kiri, lalu dibersihkan ya dibasuh kemaluan, kemudian berwudu, kemudian mengalirkan air ke kepala dan seterusnya. Nah, ini kesunahan-kesunahan ya. Kesunahan-kesunahan. Jadi sebelumnya ya idealnya kita berwudu dulu ya. Kita membersihkan diri dulu yang pinggir-pinggir, sela-sela jari ya. Yang kira-kira kalau kita mandi itu mungkin akan kita abaikan. Nah, itu perlu digosok ya. Cek apakah ada bagian tubuh yang tertutup, kena tinta, kena cat, kena minyak dan seterusnya. Yang apakah ada ya anggota tubuh kita yang rawan tidak terkena air. Ini harus diperhatikan. Ini kesunahan-kesunahan. Kalau kita lakukan ya dapat pahala. Tapi kalau tidak dilakukan pun ya tidak dosa. Hanya nggak dapat pahala saja. Oke. Lalu kalau kita lihat tadi di riwayat Sayyidah Maimunah ya, ada kata-kata ataituhu bil mindil faraddahu. Sayyidah Maimunah membawakan handuk tapi Rasulullah menolaknya. Apakah dengan demikian kita dilarang untuk pakai handuk? Apakah setelah mandi jinabat praktiknya Rasulullah yang tidak pakai handuk itu adalah sebuah kewajiban yang harus diikuti? Ya. Nah, ternyata ya di sini nggak bisa dipahami kayak begitu juga, karena mentang-mentang roddahu ya Rasulullah menolak handuk yang diberikan oleh Sayyidah Maimunah, kemudian dihukumi pakai handuk itu bid'ah. Nah, ini tidak seperti itu. Tarkun Nabi ya tidak melakukannya Nabi membersihkan dengan mindil ini tadi setelah beliau mandi besar ini bukan berarti kemudian pakai mindil, pakai handuk ini menjadi haram. Nah, tidak ya, tidak. Kalau kita lihat di sebagian kitab fikih
dalam kasus wudhu, ya Rasulullah itu memang tidak mau pakai mindil ini untuk membersihkan sisa-sisa air wudhu itu, ya, karena ada keterangan ya bahwa tetesan air wudhu itu akan menjadi malaikat, yang mana malaikat ini akan mendoakan kita, ya. Jadi kalau tidak menetes, dihanduki begitu air wudhunya, ini nggak jadi malaikat, batal jadi malaikatnya. Kita nggak dapat doa gitu ya dari malaikat. Karena itu ada sebagian keterangan, ya, ini mohon dikoreksi kalau salah. Tidak dianjurkan kalau setelah wudhu ya itu membersihkannya, mengeringkannya dengan kain, ya. Nah di sini malah ada keterangan wajah Allah yang wudhu al-ma'a biyadi. Jadi dikipat-kipatkan saja airnya, itu kan jadi tetesan juga, ya, jadi tetesan juga. Ada yang memahami ya seperti itu. Ada yang memahami seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak ada, kita mungkin cukupkan, Bapak Ibu sekalian. Tanya Pak Ustadz, boleh nih? Silakan, Pak Suripno. Iya. Ini terkaitan kepada mandi junub lah. Katakanlah rentetannya sudah wudhu, sudah mandi, selesai. Kemudian kita mau sholat. Tidak perlu wudhu lagi kan begitu atau gimana? Yang sahih. Tergantung. Jawabannya tergantung. Kalau kita tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu setelah kita mandi, maka cukup. Setelah mandi itu ya maksudnya? Setelah mandi ya kita tidak menyentuh kemaluan misalnya, ya, maka itu sudah cukup. Iya. Ya. Ada kaidah yang mengatakan yang kecil itu masuk ke dalam yang besar. Apa ya bahasanya? Kaidah fikihnya, bahasa Arab ya. Jadi ketika kita punya hadas kecil, kita punya hadas besar juga, kemudian kita membersihkan diri dengan untuk menghilangkan hadas besar, maka secara otomatis ya hadas kecil itu ikut hilang. Nah ini kaidahnya. Tetapi kaidah ini nggak berlaku kalau misalnya setelah kita mandi besar kita melakukan ya perbuatan yang membatalkan wudhu. Nah ini ya harus berwudhu lagi. Kira-kira jawaban fikihnya begitu, Pak Suripno. Iya. Terkadang gini Pak Ustadz, ini biar clear lah ya. Pada proses mandi gitu, umpama kita di tengah-tengah mandi ini kita kencing lagi sedikit gitu, itu berarti kan masih ketutup yang mandi besarnya juga kan, begitu gimana? Ini sering ditanya gitu. Nanti saya baca lagi Pak Suripno. Iya, kadang ditanyakan gini. Saya lupa nih jawabannya bagaimana. Apakah ketika kita di tengah-tengah mandi kita menggosok kemaluan ya? Gitu kan, megang kemaluan. Gitu ya. Kentut lagi Bapak gitu. Hadas kecilnya timbul lagi atau sampai selesai dulu gitu ya. Iya. Saya lupa ini jawabannya bagaimana. Iya. Mohon maaf. Karena ini sering terjadi ini. Iya. Mungkin minggu depan saja saya jawabnya. Iya, nggak apa-apa. Ini buat PR dulu. Terus ini di sini kan hadis yang pertama yang dari Aisyah, membasuh kakinya kan terakhir setelah mandi kan begitu. Iya. Kemudian bagaimana kalau ya sebelum mandi itu kaki juga dicuci dulu seperti wudhu biasa? Apakah termasuk
Iya, eh, tadi memang ada keterangan tuh maghasala rijlaihi. Setelah seluruh badan, baru yang paling akhir adalah kakinya. Sebenarnya jawabannya ada di sumaya tawaddo. Rasulullah itu berwudu sebelum mandi besar. Beliau berwudu dulu. Wudu di sini ya wudu seperti ketika akan melakukan sholat lengkap. Ya. Wajah, tangan, ya mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki. Artinya Iya. apa? Kaki juga dibasuh. Nah, kemudian ketika selesai membasuh badan semua, yang bagian akhir ternyata Rasulullah juga mengakhirinya Membasuh dengan kaki juga. basuhan kaki. Artinya ya tidak masalah, Pak. Iya. Kita membasuh kaki di awal tidak masalah. Jadi kalau mandi besar itu patokannya dua tadi itu. Kalau ini kan rinci banget, ya. Iya. Menceritakan, menghikayahkan bagaimana sih cara mandinya Rasulullah itu. Nah, ini tidak semuanya adalah kewajiban tadi itu. Tetapi ada yang kesunahan-kesunahan. Nah, yang kewajiban itu intinya ada dua. Ya. Kalau setelah disimpulkan oleh para ulama ya dalam mazhab Syafi'i, intinya mandi besar itu ada dua rukunnya. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, sah tidaknya mandi yang kita lakukan, ya mandi besar ini, mandi jinabat ini adalah tergantung niatnya. Kalau diniati dengan benar ya sah, kalau enggak ya tidak sah. Yang kedua adalah afadhu ala sairi jasadi, takmimu jami'il badan, meratakan ke seluruh anggota tubuh. Nah, ini tidak harus ya. Misalnya kaki dulu atau tangan dulu atau kepala dulu, terserah. Bahkan bareng-bareng. Itu bisa juga. Ya, misalnya kita lari ya, masuk ke kolam renang, jebur, masuk ke sungai ya, bareng-bareng seluruh tubuh, nggak urutan gitu ya. Nah, itu sah juga. Karena kita masuk jebur, sudah di dalam air baru kita niat. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar fardhalillahi ta'ala. Nah, itu nggak ada urutannya kan, nggak ada tartibnya. Nah, itu sah-sah saja. Nah, ini beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu ada rukun tartib, harus urut. Dari ya membasuh muka, tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Kalau nggak urut, nggak sah. Tapi kalau mandi, nah ini sah saja. Dibalik dari kaki dulu, kemudian baru tubuh, baru kepala, sah-sah saja. Seperti itu, kira-kira Pak Surepto. Ya, syukron, jazakallah khair. Ya, yang lain? Saya Ustadz, Tadi ada Mas Husen. Ya, silakan. menyentuh itu tadi, menyentuh kemaluan itu Ustadz, maksudnya kan pakai telapak tangan yang dalam Ustadz ya. Kalau telapak tangan yang luar tidak termasuk Ustadz. Menyentuh kemaluan. Fayaksilu farjau tadi itu. Iya. Maksudnya Kalau kita menyentuh itu kan berarti pakai telapak tangan yang dalam Ustadz ya. oh, Kalau misalkan kita pakainya yang luar, itu termasuk menyentuh enggak Ustadz? kalau kita pahami redaksinya di sini ya, fayaksilu farjahu. Tidak dijelaskan ya. Membasuhnya itu ya pakai tangan luar atau pakai tangan dalam. Kalau redaksinya yang ini ya, fayaksilu Apa farjahu namanya? di sini. Yang ini Ustadz, yang termasuk apa namanya? Pertanyaan yang tadi misalkan kita sudah mandi terus memegang kemaluan itu kan batal Ustadz, anunya mandinya kan batal, kita harus wudhu lagi Ustadz ya. Nah, Oh, yang ketika ini. megangnya itu kan berarti kita pakai tangan yang dalam. Nah, Iya. misalkan kalau pakainya yang telapak yang luar itu termasuk batal juga enggak Ustadz? Nah, oke. Membatalkan nggak ya? Membatalkan nggak ya? Dari yang ringan Ustadz. Ini seingat saya dulu ya. Nanti apa pastinya saya harus baca kitab fikih lagi.
Jadi salah satu pembatal wudhu, perkara yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kubul atau dubur. Ya. Kubul ini jalan depan, dubur ini jalan belakang. Belakang. Ya. Nah, biasanya, ini seingat saya dulu ya, yang dimaksud menyentuh di sini adalah bibat ini kafil yadai, dengan bagian dalam ya telapak tangan. Tidak bidzohril apa namanya? Punggung. Bidzohril yadain gitu ya. Tidak dengan bagian luarnya tangan. Nah, ini apa rahasianya? Hikmahnya apa? Yang saya pahami adalah kalau yang bagian dalam ini ya itu sensoriknya kuat, nilai lazatnya itu lebih kuat dibanding yang luar, gitu ya. Makanya orang buta, orang apa ya, yang indera yang biasa dia gunakan untuk memastikan itu adalah telapak tangan. Orang buta itu kalau pengen tahu wajahnya seseorang ya diraba, ya. Termasuk kalau kita melihat uang asli atau uang palsu, diraba pakai tangan dalam ini ya. Nah, kalau pakai bagian luarnya apa? Tangan bagaimana? Ya enggak, kita susah mengidentifikasi goresan-goresan yang ada di lapisan uang itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagian dalam kaf itu lebih sensitif ya, lebih kuat gitu ya sensornya dibanding yang bagian luar. Karena itu mahal istilzat gitu ya. Alat untuk menikmati sesuatu. Nah, karena itu ketika dia disentuhkan ya itu membatalkan ya, membatalkan. Jadi memang kalau salah satu perkara yang membatalkan wudhu adalah ya menyentuh kubul atau dubur dengan bagian dalam tangan atau dengan telapak tangan gitu kira-kira. Kalau bahasanya kitab itu ya bibatinil kaf. Batin itu apa? Batin itu ketika kita tempelkan dua tangan kita ini, yang kelihatan dengan yang tutup ini, itu maksudnya adalah batin. Ya, maksudnya adalah batin. Kalau selain itu yang luar-luar sini, ini zahir ya, zahrul kafain, zahrul yadain. Jadi yang membatalkan yang bagian dalam. Nah, ini sejauh yang saya ingat ya, tapi nanti saya pastinya harus mutolaah dulu. Itu seperti itu Mas Umam. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, nanya boleh? Silahkan Ibu. Tadi kan Pak Ustadz bilang gantinya Nabi kan pakai pasir gitu ya. Terus Pak Ustadz sempat bilang kan sekarang udah ada sabun gitu. Jadi sebenarnya mandi besar tuh boleh pakai sabun, Pak. Oke. Soalnya saya ada Ragu. lain bilangnya nggak boleh pakai sabun gitu. Kenapa? Kenapa Ibu? Jadi saya ada Ustadz yang lain tuh bilangnya jadi kalau mandi besar tuh jangan pakai sabun dulu gitu. Oh iya. Karena Ya. airnya udah terkontaminasi kan dia wangi terus Ya. beda dengan air yang Betul. maksudnya tidak mensucikan gitu istilahnya. Ya. Tadi maksudnya adalah ketika kita menjelaskan hadis, jadi di tengah-tengah mandi itu, ya setelah Rasulullah membasuhkan kemaluannya, beliau menggosok-gosokkan tangannya di tanah. Itu. Ini sebenarnya bukan rukun mandi ya. Nggak seperti itu pun nggak apa-apa. Nggak pakai digosok-gosok tangannya itu juga nggak masalah. Karena apa? Karena tujuan Rasulullah menggosokkan tangannya ke tanah itu adalah untuk menghilangkan lengket-lengket itu.
Jadi ini mungkin sunatullah ya. Allah itu menciptakan ya sperma itu lengket, bahkan lebih lengket dibanding jenis cairan yang lain gitu ya. Semacam kayak menggigit gitu. Jadi nempelnya kuat banget cairan sperma ini. Nah, untuk menghilangkan lengketnya ini ya, tadi itu ceritanya menurut kesaksian Sayyidah Maimunah, ya, istri Rasulullah, beliau menggosokkan ke tanah ya. Tapi itu tujuannya itu tadi untuk menghilangkan lengket-lengket itu ya. Dan ini bukan apa ya? Bukan sekalipun dilakukan oleh Nabi, ini bukan kesunahan. Tidak, sejauh yang saya tahu tidak ada penjelasan ulama ya yang mesunnahkan menggosok-gosok tadi itu, menggosok-gosok pakai tanah. Itu satu. Yang kedua terkait dengan mengganti debu tadi dengan sabun, ya tidak harus diganti, nggak dilakukan pun nggak apa-apa. Ya sebenarnya tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Nah, karena tadi tujuannya menggosok tangan itu untuk menghilangkan lengket, hari ini itu kita bisa pakai sabun lah ya untuk menghilangkan lengket-lengket itu. Ya, kalau tujuannya untuk menghilangkan ya lengket-lengketnya tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ada sebagian ustadz yang menyatakan kalau mandi besar itu jangan pakai sabun atau jangan pakai sabun dulu. Ada benarnya begini, ada benarnya itu maksudnya gitu. Mandi besar itu mengalirkan tujuan ada dua tadi itu rukunnya, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ini harus dicatat, airnya ini harus air yang tauhir mutohir, suci dan mensucikan. Jadi airnya suci saja belum cukup. Jadi harus yang kategorinya airnya suci dan mensucikan, yaitu air yang masih bagus itu, yang belum pernah digunakan membersihkan yang lain atau belum kecampuran benda suci yang menghilangkan kemampuan air itu untuk mensucikan benda lain. Misalnya misalnya sabun. Sabun ini benda suci, ya, benda suci sabun itu. Tapi kalau dia dicampur dengan air, ini bisa menyebabkan airnya menjadi bukan air murni lagi, bukan air mutlak lagi, tapi bisa disebut air sabun. Ya. Nah, ini bukan termasuk air yang bisa suci mensucikan tadi. Nah, artinya apa ketika kita mandi, ya airnya air yang bersih dulu, yang benar-benar air, belum kecampuran. Nah, setelah itu baru dipakai sabun boleh, ya. Nggak pakai sabun pun boleh. Kalau setelah mandi besar gitu, diguyur begitu, merasa ya biasa-biasa aja, masih ada lengket-lengketnya juga masih biasa-biasa aja, ya nggak masalah, ya. Ya, mandi besarnya sudah tertunaikan. Mandi besarnya sudah tertunaikan. Tapi biasanya kalau kita mandi nggak pakai sabun kan, kalau sudah biasa ya, sudah biasa pakai sabun, kemudian mandi nggak pakai sabun kan nggak enak aja rasanya. Itu gimana gitu ya? Kayak belum sempurna gitu mandinya. Padahal kalau urusan mandi besar, pakai air saja itu memang ya tadi itu sudah mencukupi, ya sudah mencukupi. Diratakan ke seluruh tubuh air bersihnya. Mungkin seperti itu, Bu Ida. Ya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Mas Hussein, ini ketemu lagi kita. Sibuk banget kayaknya. Iya, Pak Ustadz. Biasa Pak Ustadz, ngurus urusan dunia. Sibuk banget. Sukses. Mohon maaf lahir batin Pak Ustadz. Sama-sama, saya juga mohon maaf lahir batin ini. Lama nggak ketemu. Iya, ini Pak Ustadz mengomentari mandi dengan sabun tadi. Iya, gimana Pak Suripno?
Ya selama ini kita mandi sebenarnya pakai sabun itu setelah diguyur badannya semua sebenarnya. Iya, iya. Walaupun itu nggak mandi junub kan badan kita dibasahin dulu ya semua biar rata. Tujuannya biar nanti kalau disabun kan jadi Iya. kena sabunnya bisa luntur gitu apa namanya bisa merata. Jadi memang lazimnya itu kita mandi baik mandi junub maupun tidak itu diawali tanpa menggunakan sabun. Artinya mandi air yang masih utuh lah gitu ya. Iya, iya. Atau diguyurkan pakai spray gitu. Shower. Nanti kalau udah merata semua, udah merasa basah semua, baru kita ngambil sabun gitu. Ya, Nanti kita guyur lagi. Gitu. Ya memang benar kalau seandainya kita nggak risih mandi nggak pakai sabun juga boleh juga. Iya. Tapi kalau Itu garis besarnya mandi nggak pakai sabun boleh, tapi ya gimana gitu mungkin Pak Surya ya. Kebiasaan pakai sabun. Baik, kalau sudah cukup ya mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi ya menambah wawasan kita, bermanfaat ya bagi kehidupan keagamaan kita, semakin mengerti ilmu hadisnya, semakin mengerti kandungan fikihnya, ya semakin menambah kelengkapan ya amal ibadah kita. Amin. Semoga ini juga dicatat ya sebagai upaya tafakuh fiddin. Iya. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi anugerah ya pemahaman yang baik dalam masalah agama. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Dari kami, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Wabarakatuh.